Konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Ibn Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma shalli alaihim, muttafaqun alaih. Hadits yang beliau sebutkan ini nomor 593. Ini adalah hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Kata beliau dari Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim, apabila datang orang dengan sedekah mereka, apabila datang sekelompok kaum, sekelompok orang dari kaum muslimin datang membawa sedekah mereka. Sedekah di sini maksudnya zakat mereka. Karena zakat itu ditakbir juga dengan sedekah. Karena menunjukkan orang yang membawa zakat itu jujurnya keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya ditakbir dengan sedekah. Apabila datang kaum muslimin membawa zakat mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan mereka, Allahumma sholli alaihim. Allahumma sholli alaihim. Ini doa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang membawa zakat. Hadits ini setelah belum menyebutkan kepada kita hal-hal yang wajib kita bayarkan zakatnya. Di pembahasan-pembahasan sebelumnya ada zakat peternakan, yaitu dari onta, sapi, kambing. Ada zakat dari perdagangan. Ada zakat dari emas dan perak. Ada zakat dari pertanian. Sudah kita jelaskan. Walaupun nanti akan diulang lagi berapa ukurannya, diingatkan lagi. Maka di sini belum membawakan untuk kita apa doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika ada orang datang kepada kita memberikan zakatnya, mengeluarkan zakatnya. Dari Abdullah bin Abi Aufa belum menukil apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca ketika ada orang yang datang membawa zakatnya. Yaitu belum membaca doa pendek sekali, semua kita mungkin bisa langsung hafal. Allahumma sholli alaihim. Ya Allah, sebut-sebutlah mereka. Maksudnya di sisimu, di masyarakat atas. Sebagaimana ini namanya balasan. Nabi meminta balasan untuk orang yang mengeluarkan hartanya di kehidupan dunia ini untuk membantu sesama manusia di masyarakat di bawah ini, yaitu di dunia. Maka Nabi meminta balasannya untuk disebut di masyarakat atas, di langit, di malaikat. Doa ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Demikian pula
ulama yang lain dari mayoritas ulama madhab, ini adalah doa sunnah mustahabbah, sunnah yang dianjurkan untuk dibaca oleh amil zakat, penerima zakat. Bagi yang menerima zakat, dianjurkan untuk mendoakan orang yang menyerahkan zakat kepadanya. Siapapun itu dari orang yang menerima zakat. Kalau ada orang yang memberikan ini zakat saya, apakah orang ini kasih lewat amil atau kasih lewat langsung orang miskin? Karena zakat itu bisa, kalau zakat harta bisa lewat amil yang ditunjuk oleh pemerintah. Bisa juga dia kasih langsung. Bisa juga dia kasih langsung. Kalau dia kenal, dia tahu bahwa ada orang miskin, ada orang fakir. Demikian pula kalau zakat fitrah, tentunya lebih boleh dia kasih langsung. Karena zakat fitrah itu tidak ada amilnya. Tidak ada bagian dari amil, untuk amil. Tapi boleh kita wakilkan ke amil, cuman amil zakat fitrah itu tidak dapat bagian. Karena yang ada hak amil pada zakat harta. Karena khusus zakat fitrah itu kata Nabi SAW, tu'matan lil masakin, makanan untuk orang miskin. Sementara kalau zakat harta disebutkan, boleh dikasih di salah satu dari 8 golongan. Di antaranya adalah fakir, miskin, orang yang terlilit utang. Ini 3. Orang yang berada di jalan Allah, berperang, atau bekerja untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang belajar agama Islam. Kemudian diantaranya adalah al-ghorimin, orang-orang yang terlilit utang. Diantaranya juga adalah al-mu'allafata qulubihim, orang-orang yang dilembutkan hatinya. Apakah orang Islam keras terhadap Islam, kita kasih zakat untuk melembutkan hatinya. Atau orang yang baru masuk Islam, bahkan orang kafir, diharapkan keislamannya kalau kita kasih zakat harta. Ini zakat harta. Iya, diantaranya adalah al-amil, orang yang bertugas dalam mengumpulkan zakat harta. Dianjurkan kalau dia dikasih harta zakat, datang orang, dia bilang ini zakat saya. Sunnah kita mendoakannya dengan doa ini. Allahumma sholli alaihim. Dan boleh kita sebut namanya. Ini kan yang umum ini. Allahumma sholli alaihim. Kalau kita tidak mau sebut namanya. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, boleh kita sebutkan nama orang yang kasih. Allahumma sholli ala fulan. Disebutkan namanya. Kalau dia bilang ini zakat saya dan keluargaku, boleh kita bilang Allahumma sholli ala ali fulan. Ya Allah, sebutlah si fulan dan keluarganya. Boleh. Yang umum ini, Allahumma sholli alaihim. Allahumma sholli alaihim. Ini dianjurkan. Dan hal ini tidak wajib. Artinya kalau dia tidak mendoakannya, tidak berdosa. Kan ini hukumnya adalah sunnah mustahabbah, sunnah yang dianjurkan. Ini adalah perkara yang sunnah dianjurkan. Ini yang ingin disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala setelah menyampaikan kepada kita hal-hal yang wajib dizakati. Hal-hal yang wajib dizakati. Kemudian beliau sebutkan hadis berikutnya lagi, hadis 594. Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Ali radhiyallahu taala anhu anal Abbas sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqatihi qabla an tahil. Farakhasa lahu fi dzalika rawahu Tirmidzi wal Hakim. Kata beliau rahimahullahu taala dari Ali radhiyallahu taala anhu bahwasanya Al-Abbas
paman Nabi. Pamannya juga Ali. Karena Nabi SAW sama Ali bin Abi Thalib sepupu. Adalah sepupu. Sekarang dari Al-Abbas. Dia bertanya kepada Nabi SAW. Boleh nggak dia majukan sedekahnya, zakatnya, sebelum haul? Maka Nabi SAW membolehkannya. Maka Nabi SAW membolehkannya. Hadits ini penulis rahimahullah ta'ala sebutkan rawahu Tirmidzi wal Hakim, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, demikian pula Al-Hakim. Bahkan bukan hanya At-Tirmidzi dan Al-Hakim yang meriwayatkannya. Juga hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, demikian pula Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Hanya saja ulama hadits menghukumi hadits ini adalah hadits yang dhaif terkait dengan Al-Abbas mengeluarkan zakatnya sebelum waktunya. Kenapa bisa dhaif? Karena hadits ini di dalamnya terdapat rawi yang bernama Hujiyah ibn Adi. Dia meriwayatkan dari Ali ibn Abi Thalib. Hujiyah ibn Adi ini adalah rawi yang dhaif karena dia majhul, tidak ditahu, tidak dikenal rawinya. Makanya haditsnya adalah hadits yang dhaif. Cuman belum bawakan hadits ini untuk menjelaskan kepada kita satu masalah. Untuk menjelaskan kepada kita satu masalah. Apa hukum membayar zakat padahal sebelum waktunya jatuh temponya? Misal kita punya harta tersimpan itu dari bulan Syawal misalnya, atau dari bulan Dzulqa'dah ini nanti akan masuk, atau tersimpan mulai bulan Dzulhijjah tahun depan, di bulan Ramadan datang, tersimpan itu uang, apakah boleh kita keluarkan zakatnya di bulan Ramadan? Padahal waktu wajibnya kapan? Di Syawal, kalau tersimpan di Syawal, atau di Dzulqa'dah, atau di Dzulhijjah mulai tersimpannya. Boleh kita majukan? Itu pertanyaannya. Iya. Belum bawakan hadits ini untuk masalah itu. Para ulama rahimahumullah, karena haditsnya kita sudah sebutkan tadi adalah dhaif, mereka berselisih pendapat. Apa hukumnya memajukan zakat sebelum waktu wajib? Tentunya sudah ada nisabnya. Kalau belum ada nisabnya ya tidak boleh. Kita belum ada uang, bayar memang deh, nanti kalau ada uang sudah selesai. Tidak boleh kalau belum ada nisabnya. Sekarang ini ada nisabnya, uangnya ada, tapi waktunya belum masuk. Boleh nggak kita majukan? Berselisih para ulama rahimahumullah. Kata Imam Al-Baghawi di kitab Syarh Sunnah, waqtalab ahlul ilmi fi ta'jiliz zakat qabla tamamil haul. Berselisih para ulama rahimahumullah tentang masalah memajukan zakat sebelum waktunya. Para ulama berselisih pendapat. Mereka berselisih ini karena hadis dhaif. Asalnya dalam masalah zakat, harta manusia, harta kaum muslimin itu dihormati. Tidak boleh kita tagih sebelum ada kewajibannya. Sekarang masalah, bagaimana kalau si pemilik harta mau mengeluarkannya? Kalau belum mau kan tidak boleh memang. Karena Nabi SAW mengingatkan, Iyyakum wakaro ima amwalin nas. Hati-hati kalian dari harta orang. Tidak boleh kita langsung ambil. Karena harta orang, harta kaum muslimin itu terjaga.
Haram diambil. Iya. Sekarang ada orang punya harta zakat. Dia sendiri mau majukan. Boleh enggak? Ini yang diperselisihkan. Karena pemilik harta yang mau keluarkan. Yang mau keluarkan. Kata beliau rahimahullah, fadhahaba aktsaruhum ila jawazi. Mayoritas ulama berpendapat boleh saja. Mayoritas ulama mengatakan boleh saja. Ini pendapat ada dari Imam Az-Zuhri, ada Al-Auza'i, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad yang berpendapat seperti ini. Boleh, kalau berbicara boleh. Kenapa? Banyak hal yang mereka berdalil dengannya, walaupun hadis ini dhaif. Kita tidak pakai hadis dhaif. Pertama, yang mereka pakai adalah, kalau kita berutang, boleh nggak kita bayar sebelum jatuh tempo utang kita? Kalau kita berutang, misalnya kita berutang, janji untuk bayar setahun. Boleh nggak kita bayar sebelum setahun? Itu pertanyaannya. Boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh adalah kalau diakhirkan, padahal kita mampu bayar. Ini zalim. Kata Nabi SAW, matlul goni dulmun. Kalau ada orang mampu bayar utang, kemudian dia ulur, itu kezaliman. Setiap hari bernilai zalim. Itu kalau mampu. Ini kan kalau diundur. Kalau dimajukan, alhamdulillah. Itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh. Maka demikian pula ini zakat. Ketika kita sudah mampu, ada sebab untuk membayar zakat, yaitu kita punya uang zakatnya. Iya? Kita punya uang zakat yang hanya saja belum datang waktunya. Boleh dikedepankan, boleh dimajukan. Karena sudah ada sebabnya. Karena sudah ada sebabnya. Iya. Demikian pula dalam masalah ini mereka berdalil dengan ucapan bahwa kita dalam masalah membolehkan dibayar duluan zakat ini, ada hadis dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Walaupun juga dibicarakan sanadnya, yaitu bahwasanya Nabi SAW pernah mendahulukan membayar duluan zakatnya Al-Abbas itu 2 tahun. Itu 2 tahun. Sebelum datang masuk waktunya. Walaupun ini semua rawinya adalah thiqat, terpercaya, hanya saja ada sedikit kritikan dalam sanadnya, yaitu ada keterputusan dalam sanadnya. Karena ada rawi yang bernama Abul Bukhtari, dia tidak mendengar dari Ali bin Abi Thalib. Terpercaya semuanya, tapi terputus sanadnya karena dia tidak mendengar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan mereka katakan terkait dengan hak harta, hak terkait dengan harta, itu semuanya boleh selama pemilik harta itu yang membolehkannya. Selama pemilik harta itu yang membolehkannya. Yang tadi itu dilarang oleh Nabi, hati-hati dari harta manusia. Ini kalau pemilik harta belum kasih. Belum kasih. Adapun kalau dia sudah kasih, maka boleh untuk diambil. Boleh untuk diambil. Ini adalah merupakan pendapat dari mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Ada sebagian ulama madhab seperti Imam Malik, beliau berpendapat
tidak boleh hal tersebut. Nanti datang waktunya baru boleh dikeluarkan. Nanti datang waktunya baru boleh dikeluarkan. Ini pendapat dari madhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan dipilih oleh banyak ulama adalah boleh. Itu yang difatwakan oleh Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Semuanya memfatwakan boleh. Selama yang mau memajukannya adalah pemilik harta. Adalah pemilik harta. Bahkan lebih boleh lagi kalau memang dibutuhkan. Lebih boleh lagi kalau memang apa? Dibutuhkan. Iya, dibutuhkan. Ini terkait dengan boleh atau tidaknya memajukan zakat harta. Ini zakat harta ya. Kalau zakat fitrah tidak boleh. Karena zakat fitrah ada hukum tersendiri. Dia tidak boleh dimajukan. Jangan sampai ada mengatakan, oh kalau begitu tidak apa-apa, saya bayar saja memang zakat fitrahku sekarang. Nanti puasa tahun depan saya tidak capek lagi. Oh zakat fitrah lain. Karena dia dinamakan zakat fitrah itu karena kita fitr, kita buka dari puasa. Maksudnya selesai bulan Ramadan. Makanya waktu wajib membayar zakat fitrah itu adalah ketika kita mau Id. Waktu bolehnya adalah sehari atau 2 hari sebelum Id. Sehari atau 2 hari sebelum Id. Tidak boleh bahkan bayar di awal Ramadan. Siapa yang bayar zakat fitrah di awal Ramadan tidak sah. Ya, tidak sah. Karena Nabi memerintahkan untuk dibayar sebelum kaum muslimin keluar ke musola. Keluar sholat Id. Itu waktu wajibnya. Kemudian waktu boleh sehari atau 2 hari sebelum Id. Sebelum Id. Iya. Itu terkait dengan zakat fitrah. Nanti kita ulang lagi, ada pembahasan dalam masalah ini. Baru sekarang sebutkan dulu kelengkapan dari zakat yang telah lewat. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa an Jabir radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laisa fi maduna khamsati awakin minal wariki shadaqah. Ini hanya diulang saja nisab dan yang wajib dikeluarkan dari zakat yang telah lewat penyebutannya. Laisa fi maduna khamsati awakin minal wariki shadaqah. Wa laisa fi maduna khamsi daudin minal ibli shadaqah. Wa laisa fi maduna khamsati awsakin minat tamr shadaqah. Ini terkait dengan nisab emas, ya, perak, demikian pula onta dan pertanian. Kata Nabi SAW, beliau di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah SAW, beliau berkata, tidak ada zakat kalau wariknya, emasnya kurang dari 5 awakin. Atau kalau peraknya kurang dari 5 awakin. 5 awakin ini alhamdulillah dulu kami sebutkan sebelum Ramadan. 5 awakin ini senilai kalau digramkan, kalau perak 595 gram. 595 gram. Dulu juga kami sudah sebutkan kalau emas nisabnya paling sedikit adalah 85 gram. Sudah kita sebutkan dulu alhamdulillah. Iya. Demikian pula pada onta. Di sini baru singgung kembali, tidak ada di bawah 5 daud, di bawah 5 ekor onta zakat. Karena onta paling sedikitnya wajib zakat kalau sudah 5 ekor. Dan kita sudah sebutkan dulu zakatnya. 5 ekor yang keluar berapa? Kalau ada 5 ekor onta, siapa yang masih ingat? Maka 1 ekor kambing. 1 ekor kambing yang keluar. Kalau di bawah 5, seorang hanya punya 4 ekor onta, maka tidak ada zakat. Karena Nabi bilang tidak ada di bawah itu. Tidak ada kewajiban zakat. Walaisa fi maduna khamsati awsakin minat tamar shadaqah. Dan tidak ada di bawah 5 awsak dari kurma zakat.
5 wasak. 5 wasak. 1 wasak itu 60 sok. 1 wasak itu 60 sok. Berarti kalau 5 berapa? Berapa sok? 300 sok. 1 sok 2,5 kilo. Atau kalau Syekh bin Baz beliau bilang 3 kilo. Tinggal kali 300 sok dikali berapa? 3 kilo. Hasilnya itulah terendahnya. Baru wajib zakat. Berarti berapa kalau kali 3? 900 kilogram. Kalau hasil panen kita 900 kilogram, maka wajib zakat. Kalau di bawah itu tidak wajib. Karena Nabi bilang tidak ada di bawah 5 ausak zakat. Ini penegasan kembali dari Nabi SAW. Beliau bawakan. Ini sudah berlalu bersama kita, alhamdulillah. Iya. Kemudian setelah itu beliau ingatkan lagi berapa yang keluar dari ini 5 ausuk. Kalau hasil panen kita 5 ausuk, 900 kilogram. Berapa zakatnya? Kata beliau rahmallahu walahu, juga dalam riwayat Imam Muslim, min hadits Abi Sa'id, dari hadits Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, laisa fi maduna khamsati ausukin min tamrin wala habbin sadaqah. Kembali beliau tegaskan, tidak ada di bawah 5 ausik berupa kurma, demikian pula biji-bijian apa saja dari biji-bijian yang disimpan dan dimakan. Tidak ada di bawahnya berupa apa? Sedekah. Tidak ada di bawahnya berupa sedekah. Berapa sedekahnya? Berapa zakatnya? Kata beliau, an Salim bin Abdullah an Abi. Dari Salim bin Abdullah dari bapaknya. Ani Nabi SAW qala. Dari Nabi kita Muhammad SAW beliau berkata, beliau bersabda, fima saqatis sama wal uyun au kana atharian al usyur. Kalau pertanian kita itu adalah disiram oleh langit, maksudnya air hujan, atau uyun, mata air yang keluar dari bawah, au kana atharian, ya, atau air itu adalah dari atharian, apakah dari pengairan atau yang semisalnya, ya, keluar sendiri dari sungai, itu namanya atharian. Terus ada pengairannya gratis, tidak pakai biaya, maka al-usyur yang keluar 1/10. Jadi tadi itu 900 kilo, kalau kita panen nilainya sudah sampai di situ, maka yang keluar 1/10. 900 bagi 10, hasilnya itulah zakatnya. 900 kilo bagi 10 berapa nilainya? 90 kilo. Itu yang keluar. Kalau kita panen dari hasil pertanian kita. Bagaimana kalau bukan air hujan? Bukan mata air. Bukan pengairan gratis, tapi pakai biaya. Kata beliau rahimallahu ta'ala, wa fima sukiya bin nadhi nisful usyur. Dan apa yang disiram dengan nadah. Nadah itu airnya diangkat dengan hewan. Iya. Dulu orang ada sumur, untuk menaikkan airnya ada hewan jalan keliling. Iya. Maka nisful usyur, zakatnya setengah dari 1/10, yaitu 1/20. Setengahnya. Kalau tadi 900 kilo yang keluar adalah 90 kilo. Ini setengahnya. 45 kilogram itu yang keluar. Kalau kita siramnya pakai biaya. Ini rincian terkait dengan zakat pertanian. Kalau zakat harta dulu mudah. Kita punya emas, punya perak, punya rupiah, zakat perdagangan 1/40. Sudah kita singgung dulu.
Artinya harta yang kita punya bagi 40, hasilnya itu yang kita wajib bayar sebagai zakat. Itu yang wajib kita bayar sebagai apa? Zakat. Iya. Wali Abi Daud, dan beliau sebutkan riwayat Abu Daud. Au kana ba'lan al-usyr. Atau dia adalah ba'lan, maka dia 1/10. Ba'lan masih sama. Ya. Masih sama. Artinya ba'al sama dengan atharian, pengairan gratis. Ya, maka 1/10. Wa fi ma sukiya bis sawani, dan apa yang disiram dengan sawani. Ya, sawani itu ya sama dengan an-nadh, yaitu airnya kita angkat dengan hewan, kita pakai biaya. Walaupun hewan itu hewan kita sendiri, tapi kita kan kasih makan hewannya. Atau zaman kita sekarang ini pakai apa? Sudah pakai mesin. Pokoknya dengan biaya. Maka awin nadh nisful usyur, maka 1/10. Setengah dari 1/10. Maka setengah dari 1/10. Ini riwayat Abu Daud. Kalau yang pertama tadi riwayat Imam Al-Bukhari. Riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi ini sudah lengkap semuanya. Dari zakat sudah kita sebutkan semua. Zakat peternakan. Unta wajib kalau kita punya 5 ekor. Kalau punya 5 ekor, yang wajib dikeluarkan 1 kambing. Kemudian sapi. Wajib zakatnya kalau kita punya 30 ekor, paling sedikit. 30 ekor. Di bawah 30 belum. Kalau kita punya 30 ekor, maka wajib dibayar zakatnya dengan 1 ekor sapi yang berumur setahun masuk tahun kedua. Sudah lewat bersama kita. Kambing wajib dibayar zakatnya kalau paling sedikitnya berapa? 40 ekor. Kalau punya 40 ekor, maka wajib membayar 1 ekor kambing. Emas wajib kita bayar zakatnya kalau kita punya paling sedikit 85 gram. Perak paling sedikit kita punya 595 gram. Zakatnya 1/40. 1/40. Perdagangan dikiaskan dengan perak. Berapa harga perak tadi? Yang 595 gram. Berapa harganya? Seharga itu, maka sudah masuk nisabnya. Anggaplah harga perak 10.000. 10.000 1 gramnya. Maka kita kalikan 595 gram. Kemudian hasilnya berapa? Maka segitulah nisab perdagangan kita. Perdagangan kita. Iya, tersimpan setahun. Modal diikutkan dengan untungnya. Dihitung di penghujung tahun. Semuanya, misalnya anggaplah modal yang diputar 50 juta. Modal yang diputar ya, bukan sewa rukonya. Kalau sewa ruko tidak dihitung. Tidak digabungkan dalam zakat. Atau untuk beli raknya tidak dihitung. Yang dihitung adalah yang diputar. Yang diperjualbelikan. Anggaplah kita modal yang diputar 50 juta. Ini sudah ada nisab. Kemudian tahun depan ternyata dengan modal ini dan untungnya dalam setahun itu jadi 100 juta. Nah, ini 100 juta dibagi 40. Hasilnya itulah zakatnya. Ini perdagangan. Pertanian tadi barusan. Kita dapat paling sedikit 900 kilo. Maka wajib zakat. Bedanya dengan yang sebelumnya, kalau semua sebelumnya itu harus tinggal setahun. Kalau pertanian tidak. Dia setiap panen. Itu bedanya. Kalau zakat yang sebelumnya tadi, itu setahun semua ininya. Umurnya. Kalau ini pertanian setiap panen. Kalau kita bertani padi misalnya. Setahun 2 kali saja panennya.
maka setiap panen ini wajib dizakati. Kalau mencapai nisab. Kalau mencapai nisab. Nisabnya tadi. Yang keluar tergantung. Kita bertaninya pakai apa? Kalau air hujan saja, seperti yang dikatakan ba'lan, hujan murni. Iya, karena ada orang bertani di gunung tidak pakai pengairan, tapi murni air hujan. Iya, atau mata air, maka 1/10. Tapi kalau pakai biaya, kita yang ambil airnya untuk siram, maka setengah dari 1/10. Dan sekarang hasil pertanian tadi, dari apa saja yang wajib zakat? Apakah semua hasil pertanian? Biar kangkung, ya, sawi, semangka, tebu, apakah ada zakatnya itu? Lihat pembahasan setelahnya. Ini terakhir untuk malam hari ini, baru kita masuk tanya jawab. Supaya tidak disangka bahwa pertanian itu semuanya wajib dizakati. Iya. Kata beliau rahimallahu taala wa an Abi Musa al-Asy'ari wa Mu'ad radhiyallahu taala anhuma qala lahumā anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahumā la ta'khudha fis shadaqati illa min arba'ati asnaf illa min hadhil asnafil arba'ah asy-sya'ir wal hintah waz zabib wat tamar. Rawahu Tabrani wal Hakim walid Darqutni fa ammal qitsa wal bitikh wal rumman wal qasab faqad afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa isnaduhu dhaif. Kata beliau dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dan Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada keduanya, jangan kamu ambil zakat kecuali dari 4 jenis dari hasil pertanian. Jangan kamu ambil zakat dari hasil pertanian kecuali dari 4 jenis. Pertama asy-sya'ir, gandum. Wal hinta, sama gandum juga namanya kalau dalam terjemahan bahasa Indo, tapi jenis gandum itu beda. Ada yang runcing seperti padi dan ada yang bulat. Ada yang bulat. Tapi semuanya gandum kalau diterjemahkan dalam bahasa kita. Wazzabib, kismis, anggur yang dikeringkan. Watamar, dan kurma. Dan kurma. Ini yang wajib zakat. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Hakim. Ada tambahan dalam riwayat Imam At-Tabrani dari Mu'ad. Adapun timun, semangka, delima, tebu, maka Nabi SAW memaafkannya. Hanya saja tambahan ini adalah tambahan yang dhaif. Bahkan dhaif jidda. Lemah sekali. Tapi kita tidak ada masalah kalau lemah yang ini. Yang pertama tadi itu yang kuat. Bahwa tidak boleh ambil zakat dari pertanian kecuali 4. 4 ini apa ilahnya? Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena dia menjadi makanan pokok dan disimpan. Ini yang wajib zakat. Yang menjadi makanan pokok dan bisa disimpan lama. Kalau tidak ada 2 ini, maka tidak wajib zakat dari hasil pertanian. Gandum, makanan pokok orang. Demikian pula zabib, makanan pokok. Dulu waktu di Arab. Anggur kering, kismis. Demikian pula kurma. Ini semua makanan pokok. Karena ini yang wajib dan boleh dibayarkan dalam zakat fitrah. Ini syarat dari hasil panen. Pertama, menjadi makanan pokok. Yang kedua apa? Bisa disimpan. Adapun kalau bukan makanan pokok dan tidak bisa disimpan lama, maka tidak wajib padanya zakat. Berarti tadi walaupun hadisnya dhaif, timun, makanan pokok? Kan bukan.
berarti memang tidak wajib zakat. Hadisnya dhaif. Semangka sama juga. Delima, tebu, semua itu bukan makanan pokok, bukan makanan pokok. Ini disebutkan bahwa yang wajib zakat adalah semua yang bisa disimpan dari biji-bijian ataupun buah-buahan, merupakan madhab dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Merupakan madhab dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan seluruh yang keluar dari bumi yang bisa dimakan menjadi makanan pokok dan bisa disimpan, itu adalah wajib padanya zakat. Wajib padanya zakat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa mimma akhrajana lakum minal ard." Dan dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi, untuk kalian dari bumi. Demikian pula Nabi SAW saya katakan tadi, fi masakotis sama al-usyur, pada yang disiram oleh air hujan adalah 1/10. Adapun ketentuan dia menjadi makanan pokok dan bisa disimpan, semuanya adalah keumuman hadits yang ada di hadapan kita dikiaskan. Kan Nabi cuma menyebutkan gandum, Nabi cuma menyebutkan apa? Kurma. Nabi cuma menyebutkan apa? Anggur, kismis yang sudah dikeringkan, karena itu adalah makanan pokok dulu. Jadi yang lainnya dikiaskan ke situ. Jadi kalau kita ditanya, apakah seluruh hasil pertanian yang wajib zakat? Tidak. Iya, tidak. Yang wajib dizakati adalah ketentuannya ada 2. Makanan pokok dari setiap negeri itu. Kemudian yang kedua, bisa disimpan. Bisa disimpan lama. Ini Masya Allah. Iya. Selesai. Adapun kapan waktu wajibnya kalau biji-bijian. Kan kalau zakat harta kan sudah kita sebutkan. Dia kalau sudah ada nisabnya sudah boleh dibayar. Kalau sudah ada nisabnya sudah boleh dibayar. Kalau biji-bijian gimana? Maksudnya kalau pertanian. Maka di sini berkata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, qala Syafi'i wal ashab, berkata Imam Syafi'i dan para pengikutnya, waktu wujubi zakatin nakhl wal inab buduwis sholah. Waktu wajibnya zakat pada kurma dan anggur itu ketika nampak kematangannya. Jadi kalau kurma sudah mulai menguning, itu sudah boleh dikeluarkan zakatnya. Gimana caranya? Kita belum panen. Ada caranya. Di khors. Dikira-kirakan. Berapa ini kalau turun? Kan ada orang ahli. Baru lihat buahnya. Oh, sekian keranjang. Iya kan? Dari orang-orang yang pergi beli mangga misalnya. Kalau kita di sini. Dia sudah di pohon. Dia sudah tahu ini kalau turun sekian. Ini ada memang orang ahli seperti itu. Ada memang orang ahli seperti itu. Jadi kalau sudah mulai menguning di pohon. Itu sudah wajib zakatnya. Sudah mulai wajib zakatnya. Walaupun kalau nanti dia keluarkan setelah panen, turun semua, bersih untuk gaji pegawai semuanya, boleh. Cuman kapan mulainya? Maka dikatakan oleh Imam Nawawi, qala Syafi'i wal ashab, berkata Imam Syafi'i dan para pengikutnya, waktu wujubi zakatin nakhl wal inab, waktu wajib zakat kalau kurma dan anggur, buduwis sholah, nampaknya kematangannya sudah mulai wajib. Bagaimana kalau biji-bijian? Padi, gandum. Kata beliau, wa waktul wujub fil habub, adapun waktu wajib pada biji-bijian adalah istidah. Kalau sudah mengeras biji-bijian, kan padi awalnya kan lembek. Kecil, kemudian bengkak, masih lembek kalau masih hijau. Kapan dia mengeras? Kalau padi sudah mulai kuning. Kalau gandum macam-macam, karena gandum itu ada yang merah, kulitnya kalau matang, dan ada yang kuning. Ada juga yang coklat. Kalau gandum macam-macam. Yang jelas kalau sudah keras ditindis bijinya, itu sudah wajib zakat walaupun belum dipanen. Walaupun belum dipanen. Ini Alhamdulillah
selesai. Saya mohon maaf malam hari ini terlalu panjang mungkin, cuman saya ingin kita selesaikan semua zakat yang tertunda bagi kita. Ini semuanya sudah selesai. Terkait dengan zakat semuanya. Tinggal nanti masih ada lagi sisa-sisa hadits yang belum akan sampaikan kepada kita ambil di pertemuan akan datang lagi. Ada pertanyaan? Silakan Pak Syahril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan bahwa dari zakat fitrah itu 2 hari atau sehari sebelum hari raya itu. Biasanya mungkin ada saya seperti itu Ustaz. Orang-orang itu menentukan zakatnya itu 10 hari di hari raya itu di bulan Ramadan. Apakah ini boleh Ustaz? Yang kedua mengenai zakat pernikahan Ustaz. Karena pernikahan juga itu kan ada masa panennya. Apakah ada zakatnya Ustaz? Atau dia ada seperti dengan zakat perdagangan? Itu saya terima kasih. Baik. Untuk zakat fitrah katanya Pak Syahril, katanya biasanya orang sudah keluarkan kalau 10 hari, 10 terakhir dari bulan Ramadan orang sudah mulai. Sebenarnya masalah Pak Syahril karena kita umumkan. Jadi Pak Syahril setiap hari kalau sudah 10 hari terakhir, ya bagi yang mengeluarkan zakatnya, kami sudah menunggu di masjid. Berarti kita yang salah Pak Syahril. Ini kau ndak mau repot jangan jadi panitia. Iya kan Pak Syahril? Iya. Jadi waktu zaman Nabi itu Nabi menganjurkan keluarkan di malam Id sebelum orang keluar sholat. Tapi kalau dikeluarkan lewat amil, lewat pengumpul zakat, karena Nabi kadang mengutus pengumpul zakat seperti di zaman Ibnu Umar, maka mereka mengutus itu sehari atau 2 hari sebelum. Jadi seharusnya kita, Pak Syahril, sehari atau 2 hari sebelumnya. Jadi salahnya kita, bukan masyarakat. Iya, mau di apa? Kenapa Pak Syahril? Iya. Kita katakan padanya, kalau ada yang seperti itu, berarti ini kita titipkan kepada saya, kita belum keluarkan. Kan ini belum waktunya. Jadi sekarang kita jadi wakilnya. Nanti datang sehari atau 2 hari sebelumnya, baru kita keluarkan. Kita jadi wakil, tanggung jawab kita. Iya. Karena tidak boleh, kita harus kasih tahu. Ini kita titip ya, begitu jadinya. Karena ini belum waktunya. Kan mungkin dia mau pulang kampung. Kan begitu. Kita kasih tahu. Ini kita titip, nanti saya keluarkan kalau sudah waktunya. Jadi posisi kita di sini adalah belum menerima zakatnya. Tapi kita baru menjadi apa? Wakil dari orang itu. Baru, jangan kita langsung bagikan. Iya, alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah, mantap itu Pak Syahril. Alhamdulillah. Baik. Beban lagi bagi Pak Syahril ya. Iya. Yang kedua tadi zakat perikanan. Tidak ada zakat perikanan Pak Syahril kecuali perikanan itu diperdagangkan. Demikian pula seluruh unggas. Kuda kan dari hewan ternak itu kan yang ada zakatnya onta, sapi, kerbau diikutkan padanya, kambing, domba diikutkan padanya. Itu yang ada zakatnya. Selain ini tidak ada kecuali diperdagangkan. Iya. Jadi ini ikan tak diempam Pak Syahril. Tidak ada zakatnya kecuali kita mau jual. Kita perdagangkan. Zakat perdagangan masuk. Seperti itu Pak Syahril. Silakan. Yang saya bertanyakan masalah jual beli saham dan perusahaan. Dari secara kasat mata kita lihat ini adalah terjadi antara jual beli saham di perusahaan sebesar dengan saya. Tapi dari hasil jual beli saham tersebut, nilai dari hasil jualnya ini bisa dalam waktu 5 menit kita sudah bisa dapatkan. Kalau kita kesepakatan pendapatannya sudah cukup 1 tahun misalnya. Bisa sampai 85 gram emas dalam 5 menit. Apakah masalah zakatnya ini masuk dalam kategori zakat perdagangan dan juga zakat harta? Karena di satu sisi yang pendapatannya yang
5 menit tidak bisa dapatkan. Terus yang kedua masalah ini yang mengubari yang golongan yang untuk orang yang dibayarkan utangnya. Apakah bisa semisal kalau kita kiaskan, kita ibaratkan di zaman sekarang, orang-orang kita yang bayar utang dalam hal ini yang terlibat dalam leasing. Semisal dia orang bayar motor untuk menafkahi keluarganya, contoh pembeli online. Kita berikan kepada dia, tapi kan di satu sisi terlibat perkara riba. Itu bagaimana, Ustaz? Pertanyaan saya. Baik. Untuk pertama tadi itu, kita isyaratkan bahwa kita sahamnya itu berupa emas, Pak. Dalam bentuk lembaran kertas. Iya. Emas atau dolar, begitu kan? Iya. Yang begitu, Pak, itu tidak dibolehkan jual beli saham yang seperti itu. Karena kalau kita beli dolar atau beli emas, dipersyaratkan 2 syarat. Pertama harus kontan di tempat. Sekarang kita cuma beli apanya? Kan kita tidak pegang emasnya, cuma nilainya. Kan begitu, Pak? Ini tidak boleh riba. Kalau kita beli emas, harus tangan ke tangan. Maka saham yang seperti itu dari awal kita katakan tidak boleh, haram. Karena dipersyaratkan harus tangan ke tangan. Jadi yang seperti itu Pak, tidak boleh. Walaupun ada media perantar perdagangannya tersebut. Walaupun kan kita sendiri tidak pernah pegang. Nah, kita sendiri tidak pernah pegang. Hanya nilai yang kita lihat. Sekarang saya beli sekian. Oh, kamu punya kertas begini. Kan nilai kita pegang, bukan emasnya. Tidak boleh. Karena syarat emas, dolar, itu harus kita pegang. Kita beli, kita tukar, kita pegang, baru kita kasihkan sebagai modal. Itu baru. Adapun hanya nilainya haram. Karena ini barang harus tangan ke tangan dulu. Bukan nilainya. Tidak boleh saham yang seperti itu. Kalau saya kembali dari sini berkata, semisal kalau kita sudah bergelut di hal seperti itu, dari segi harta kita sudah ada dalam saham perusahaan tersebut, apa yang kita harus lakukan? Pertama kita ikhlaskan atau kita menarik kembali dana tersebut? Iya, kalau itu harta kita, kita ambil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantah falahu ma salaf." Siapa yang datang nasihat dari Rabbnya, dia tahu hukumnya, kemudian dia berhenti, baginya apa yang telah berlalu. Tidak boleh kita kembali lagi. Jadi kita hanya ambil saja yang menjadi harta kita. Adapun kalau dikasih ribanya, kita wajib kasih keluar ke orang miskin. Karena itu harta kotor. Tidak boleh ke masjid. Tidak boleh ke masjid. 2 saja. Pertama orang miskin, yang kedua ke kebutuhan umum. Jalan, WC umum. Bukan WC pribadi. Iya. Iya. Bukan juga masjid, tidak boleh. Dia hanya boleh untuk orang miskin atau kebutuhan umum. Iya, itu kalau sudah terlanjur. Masalah yang kedua tadi, kita cicil motor, begitu. Baru? Semisal saya sebagai amil dari gharim ini atau orang yang terlilit utang. Di satu sisi, semisal contoh driver ojol ini, dia pakai ini motor untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tanggung jawab. Motor ditarik secara umum, secara sosial kan juga kita kasihan juga. Tapi di perkara agama dia terlibat. Bagaimana penyelesaian ini? Jadi kita ada 2 orang, ada 3 sekarang. Pertama si ojol yang berutang, yang kedua kita. Enggak, saya sebagai amilnya. Sebenarnya saya sebagai amil yang mengeluarkan motor itu. Dia yang tersendiri ke leasingnya. Terus Artinya cicilannya tersendiri karena pernah ada satu kasus memang saya temui di daerah Parambut. Itu di dekat rumah teman saya. Kebetulan dia sebagai amil. Ini amil maksudnya apanya? Yang mengatur ini zakat. Oh, amil zakat. Baik, saya kira tadi itu pengurus motor. Iya. Iya, ternyata sekarang jadi cicil motor sama amil zakat ceritanya.
Baik, Pak. Baik. Jadi contoh gini. Pak Syahril ambil motor. Sementara Adi ambil zakat. Terus bermasalah dengan motornya. Bermasalah dengan kita. Tidak, ini dia sama Farid. Bermasalah dengan dia. Jadi ini Adi. Secara pribadi dia bertetangga. Dia ketahui bahwa Adi ini bermasalah. Berarti belum dua ini ya, dua posisinya. Satu ambil zakat, satu kasih cicil motor. Tidak, Ustaz. Eh, Mas Farid berarti kan Pak, ini nih saya bilang, berarti kan tiga pihak Pak. Satu tak? Jadi harus dipahami ini saya maksud. Jadi Pak Syahril ambil motor, Adi ambil zakat, dinurun lah. Kita leasing. Kita terima aja ini. Oh, iya. Iya. Baik. Kalau sudah terima ini kan jelas ini. Sekarang Pak Syahril bermasalah dengan kita. Dah. Adi ambil zakat. Kasihan karena dia tahu keadaannya. Kalau ditarik ini motornya, kasihan anak keluarga. Pertanyaan kita, apa hukum ini kasih zakat ke dia? Mudah aja sebenarnya. Alhamdulillah. Cuman gambarannya karena belum pikirkan temannya. Pak Syahril mau Pak. Jamin kita mantap. Iya, terlalu jauh ke orang barombong. Iya, orang macini mikir saja. Iya. Jadi itu yang susah tadi. Jadi ya masuk Pak. Kan termasuk yang boleh dibantu dengan zakat harta adalah al-ghorimin. Orang yang terlilit utang. Mau dia utangnya karena salah atau tidak, riba atau tidak. Kan yang disebut adalah apa? Terlilit utang. Tapi tidak boleh juga Pak Syahril. Ambil lagi aja nanti. Tinggal lapor ke Adi. Tahun depan saya terlilit. Wah ini kalau itu begitu modelnya kan dato. Iya, tidak boleh kalau begitu Pak Syahril. Tidak boleh disengajai. Tidak boleh disengajai. Iya, itu tidak apa-apa. Iya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Terakhir. saya punya ipar, dia punya utang sama saya. Ipar. Baik. Tadi teman ya. Baik. Dia tidak mau bayar sudah 5 tahun ini, Ustaz. Saya bilang, sudah mati baru dia mau bayar. Wih. Siapa itu Pak? Bahaya. Mati. Dia mau bayar. Terus? Saya mati terus saya tak mau bayar. Mati baru bayar. Jadi kita tanyakan sama saya apanya? Kalau orang seperti itu, kalau dilihat Pak, dia kalau mampu bayar, tapi dia sengaja, nanti mati Pi, nanti ahli warisku bayar. Kalau dia sengaja Pak, padahal dia mampu, kita katakan kepadanya, matulul goni dulmun. Orang mampu bayar, kemudian dia sengaja undur, ya jatuh temponya ini. Atau kita dulu ambil saja, bayar ke kapan-kapan, begitu dulu. Karena harus ke jatuh tempo ini Pak. Kalau kita dulu kasih pinjam, dengan bilang, ada orang datang pinjam, ya ini, kapan bayar? Kapan saja. Cocok itu Pak, bukan dolim itu. Karena kita sendiri. Iya kan Pak. Jadi dulu kita kasih apa? Itu rumah saya bangun Ustaz. Iya. Dia beli 10 juta itu rumahku. Tapi dia bayar sedikit. 2 juta lah bayar, tak mau minta bayar lebihnya. Dia bilang, mati baru bayar. Salah itu Pak, karena berarti ada perjanjiannya setiap bulan. Itu? Atau tidak ada kita janji? Woi bahaya nih itu Pak. Makanya di utang piutang itu Pak dipersyaratkan, dicatat. Berarti ini salah, kita yang salah Pak. Cocok dia bilang begitu. Iya, tunggu mi Pak matinya. Tapi jangan doa juga supaya mati cepat. Iya, Pak, karena kita dulu enggak bilang di tanggalnya. Harus ada ketentuan. Coba dulu ada ketentuannya, maka kita bisa sampaikan kepadanya. Matulul goni dulmun. Kalau mengulur-ngulurnya orang mampu bayar, dolim. Tapi itu kalau ada ketentuan. Kalau tidak ada ketentuan, kita yang salah. Berarti itu masuk nanti di utang, tidak diharapkan kembalinya.
Iya. Iya kan begitu, Pak. Nggak wajib kita zakat nih. Nggak wajib kita zakat. Iya. Alhamdulillah. Jadi kita masalah ini, Pak. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Jadi kita cukupkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita ambil malam ini ada manfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan akan datang. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share.